Salam Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini dapat menjalankan ibadah Jumat Agung di tengah-tengah krisis darurat COVID-19. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mohon supaya Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau yang kami tinggikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di tengah-tengah ibadah Jumat Agung ini, sekarang kami mau mendengarkan bagian firman. Kami mohon Roh Kudus yang berkarya, supaya kebenaran firman-Mu menghidupkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, Jumat Agung yaitu peringatan tentang kematian Yesus dalam rangka menyediakan anugerah pengampunan, penebusan dosa. Sesungguhnya ini memiliki latar belakang Perjanjian Lama, seperti yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Sebelum Yesus mengadakan perjamuan, murid-muridnya berkata seperti ini, yaitu di dalam Matius 26 ayat 17. Bunyinya demikian: pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan bertanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Nah, ayat ini menunjukkan bahwa hari raya Paskah itu terkait dengan hari raya Perjanjian Lama. Dalam teks ini dikatakan yaitu hari raya roti tidak beragi, dan juga di sana disebut perjamuan Paskah. Nah, sesungguhnya kapan dan apa itu hari raya roti tidak beragi dan perjamuan Paskah? Sesungguhnya ini adalah merupakan sebuah peristiwa di dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. Seperti bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1-12. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara bisa menyimak seluruh bagian dari Keluaran pasal yang ke-12 ini. Dari sana kita akan menemukan tentang hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu adalah perintah Tuhan yang diperintahkan kepada Musa dan Harun untuk dilakukan atau ditaati oleh bangsa Israel. Dan pada saat hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi, pada saat yang sama itulah Tuhan mengirimkan tulah wabah kematian anak-anak sulung bagi orang-orang Mesir, baik manusia maupun binatang. Nah, itu adalah tentang hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Lalu kapan peristiwa-peristiwa itu terjadi? Kalau Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab Saudara, yaitu di dalam Keluaran pasal 12, kita menemukan di sana bahwa pada saat itulah Tuhan menetapkan
tahun atau bulan pertama bagi bangsa Israel. Di bulan yang pertama itu Tuhan memberikan perintah supaya pada tanggal 10, di dalam ayat yang ketiga dikatakan itu, pada tanggal 10 mereka menangkap anak domba atau kambing. Lalu di anak domba itu ketika sudah ditangkap perlu dikurung sampai hari ke-14 bulan itu, atau dalam bahasa lain lagi dikurung sampai tanggal 14. Lalu selanjutnya ketika tanggal 14 di waktu senja, domba itu disembelih. Lalu setelah disembelih, darahnya diambil, lalu dioleskan ke ambang pintu rumah-rumah Israel. Dan malam itu juga, berarti tanggal 14 di bulan pertama, mereka melakukan perjamuan Paskah, yaitu makan daging dari anak domba itu. Lalu pada malam itu juga Tuhan memerintahkan supaya mereka juga makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Kapan itu dilakukan? Yaitu di bulan pertama di tanggal 14, ya, di tanggal 14. Lalu hari raya roti tidak beragi itu dilakukan selama 7 hari. Lalu sampai kapan itu? Itu sampai tanggal 21 di bulan pertama di waktu senja. Hari raya roti tidak beragi itu berakhir. Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal 12 ayat yang ke-8. Lalu selanjutnya bagaimana dengan klasifikasi kurban Paskah termasuk materi dari roti tidak beragi itu? Di dalam ayat yang sudah kita perhatikan tadi, yaitu khususnya di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang kelima, klasifikasi kurban itu adalah domba atau anak kambing yang usianya baru 1 tahun, dan anak domba atau anak kambing yang jantan dan tiada cacat cela. Nah, itu yang harus dipilih. Lalu pada saat itu pula ketika bangsa Israel menjalankan hari raya roti tidak beragi, di rumah-rumah orang Israel harus disingkirkan semua ragi, dan mereka pada saat itu makannya roti tidak beragi dan sayur pahit. Menyingkirkan semua ragi dari rumah orang Israel itu sesungguhnya memberikan arti tentang kemurnian yang harus ada di antara orang-orang Israel. Lalu bagaimana cara mereka mengorbankan? Ada aturan, ada tatanan-tatanan ketika mereka mengorbankan kurban anak domba itu. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, sebelum anak domba itu disembelih, anak domba itu harus dikurung, Pak. Dikurung terlebih dulu dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Lalu ketika waktu senja, domba itu baru disembelih. Lalu waktu disembelih masih ada tatanan, yaitu supaya mereka mengambil sedikit dari darah, ditaruh di dalam pasu, lalu dioleskan di ambang pintu bait suci. Maksud saya di ambang pintu rumah-rumah orang-orang Israel. Nah, itu yang harus mereka lakukan. Dan saat mereka mengadakan perjamuan, mereka tidak boleh makan daging itu
dalam kondisi masih mentah atau direbus. Tuhan memerintahkan supaya anak domba itu dibakar, termasuk kepalanya, betisnya, seisi perutnya, semuanya harus dimakan habis malam itu. Lalu ketika besok pagi belum habis, maka itu harus dibakar sampai habis. Nah, itu yang harus dilakukan. Lalu ketika mereka sedang makan anak domba atau anak kambing itu juga ada perintah. Dan perintah ini sesungguhnya ada kaitannya dengan masa depan, yaitu dilarang tulangnya. Jangan sampai ada yang dipatahkan, ya. Jangan sampai ada yang dipatahkan. Nah, itu yang terkait dengan cara bagaimana mereka melaksanakan kurban Paskah itu. Lalu selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah siapa yang diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 pada bagian-bagian terakhir di sana, kita akan mengetahui bahwa tidak semua orang diizinkan. Hanya orang Israel saja. Bangsa asing tidak diizinkan ikut. Lalu budak. Nah, ini ada keistimewaan. Kalau budak sering dianggap keluarga, lalu selanjutnya mereka menjadi satu dengan keluarga itu, dan budak itu akhirnya disunat. Dan budak yang sudah disunat boleh ikut. Lalu ketika ada orang asing, pendatang, lalu juga mereka bekerja di antara mereka juga tidak diperbolehkan untuk ikut. Tetapi ketika ada orang asing yang telah menetap lama dan mereka ingin menjadi bagian dari bangsa Israel dan mereka telah disunat, maka mereka diperbolehkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada syarat-syarat siapa yang boleh melakukan atau mengikuti perjamuan Paskah dan hari raya roti tidak beragi ini. Nah, lalu selanjutnya ketika kita memperhatikan itu semua, sesungguhnya makna yang terkandung dari hari raya, upacara-upacara ini apa? Ada satu bagian firman Tuhan yang dikatakan di dalam pasal 12 ayat 11, ya. Saya akan bacakan di sana, Keluaran pasal 12 ayat 11 bunyinya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Kata Paskah ini artinya berasal dari kata Pesah, yang sering diartikan berlalunya. Maksudnya apa? Ketika kita melihat referensi dari ayat-ayat yang lain, masih di dalam pasal 12, pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, dikatakan di sana Tuhan berkata, aku akan lewat. Atau Tuhan, ayat yang 27, Tuhan akan melewati. Ini artinya Paskah itu adalah Tuhan melewati atau meloncati, yaitu rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah. Itulah Pesah. Itulah Paskah, makna Paskah dalam perjanjian lama. Dan pada saat itu pula, yaitu ketika bangsa Israel sedang mengadakan perjamuan Paskah, makan roti tidak beragi,
Tuhan keliling di tanah Mesir, setiap rumah yang ada tanda darah, Tuhan melewati. Ketika tidak ada tanda darah, maka disitulah terjadi kematian anak-anak sulung bagi orang-orang Mesir maupun binatang-binatang yang ada di Mesir. Bapak Ibu, ketika kita mencermati makna ini, Tuhan melewati rumah orang Israel karena ada tanda darah. Hal ini memiliki arti Allah tidak lagi melihat, Allah tidak lagi memandang dosa-dosa orang-orang Israel yang ada di rumahnya. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan membebaskan mereka dari wabah yang mematikan itu. Jadi kalau kita perhatikan sampai di sini, sesungguhnya kita dapat melihat bahwa hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, itu adalah sebuah perintah Tuhan yang memiliki banyak syarat, yang memiliki banyak aturan. Ketika orang-orang Israel memenuhi semuanya itu, yang artinya orang Israel percaya kepada Tuhan, orang-orang Israel terus membangun relasi dengan Tuhan, orang-orang Israel hidup dalam ketaatan, maka mereka diselamatkan. Ketaatan berarti keselamatan. Nah, ini adalah peristiwa dalam Perjanjian Lama. Lalu bagaimana ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru? Ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru, kita mengetahui bahwa semua peristiwa-peristiwa yang ada dalam Perjanjian Lama, baik itu hari-hari raya, lalu korban-korban yang ada, sesungguhnya itu sebuah bayangan yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasal yang kedua, ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan demikian. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Perhatikan, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semua, jadi semua peristiwa kegiatan ibadah bangsa Israel yang dilaksanakan pada saat seperti yang kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12 tadi, sesungguhnya itu merupakan bayangan, merupakan gambaran apa yang akan terjadi di masa akan yang datang, dan itu semuanya adalah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Maka artinya Yesus Kristus adalah anak domba Allah, seperti yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-29. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang tiada cacat celah, yang tiada dosa. Ibrani pasal 4 ayat 15, juga Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 27. Yesus anak domba Allah yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai korban Paskah. Oleh karena itu, oleh darah Yesus, Allah tidak lagi memandang, tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pesah, Paskah
Allah melewatinya. Allah tidak mendatangkan murka hukuman atas orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dari sini kita dapat melihat bangsa Israel ketika merayakan Paskah, bangsa Israel bersukacita, berpengalaman dengan Allah. Mereka berbahagia karena ada pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengikut Kristus, oleh karena Paskah yang dari Tuhan, kita berbahagia, kita senang, kita bersukacita karena kita mengalami pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Dan sukacita ini, kalau dihubungkan dengan kondisi masa sekarang ini, yaitu bahaya wabah COVID-19. Ketika kita sungguh percaya kepada darah Kristus, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan membebaskan kita. Tuhan akan melewati kita dari wabah COVID-19 itu. Percayakah Bapak Ibu akan perkara ini? Haleluya, Tuhan memberkati. Jadi Bapak Ibu, inilah makna Paskah yang ada di dalam Perjanjian Baru yang dilatar belakangi dalam Perjanjian Lama. Karena itu, selanjutnya, ketika Tuhan Yesus mau menjalani tugas yang mulia, Dia memperbarui makna Paskah Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 26, ayatnya ayat yang ke-26 sampai 28. Kalau saya bacakan di sana demikian, makna baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan ya, di sana dikatakan demikian. Karena itulah, ketika Tuhan Yesus sedang makan perjamuan Paskah, Ia memberikan makna baru. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini adalah makna baru Paskah dalam Perjanjian Baru. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang menjelaskan kepada kami tentang Jumat Agung, tentang Paskah kematian anak domba Allah yang memiliki latar belakang Perjanjian Lama. Terima kasih Tuhan untuk setiap penggenapan-Mu. Dari kebenaran itu kami dapat mengetahui, yaitu ketika kami percaya kepadamu, taat kepadamu, maka kehidupan ada dalam kehidupan kami berkat dari anugerah. Terima kasih Tuhan. Taruhlah kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah Jumat Agung. Maka selanjutnya kita akan melaksanakan upacara agung perjamuan Tuhan.
Oleh karena kondisi bangsa kita masih ada dalam kondisi darurat virus corona, maka perjamuan Tuhan yang akan kita laksanakan saat ini, kita laksanakan secara khusus. Saya sebagai gembala sidang akan memimpin dan melaksanakan perjamuan ini lengkap dengan materinya, dengan roti, dengan anggur. Tetapi sidang jemaat tidak ada materi, tidak ada roti, tidak ada anggur. Namun demikian, kami mengajak seluruh jemaat tetap mengikuti upacara ini dengan penuh doa, penuh pengabdian. Ketika nanti saya pegang roti, silahkan Bapak Ibu mengikutinya dan memaknainya secara rohani. Demikian juga ketika nanti saya pegang anggur, minum anggur, Bapak Ibu juga mengikutinya dengan penuh hikmat. Tujuan dari perjamuan ini tetap kita lakukan beserta maknanya, di mana ketika kita melaksanakan upacara perjamuan ini, kita terus memperingati kematian Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan, kita juga mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Siap Bapak Ibu mengikuti perjamuan Tuhan? Amin. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, dan nanti setelah berdoa kita akan akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Sekali lagi mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita ketika kita mengikuti upacara perjamuan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di hari raya Jumat Agung, di mana kami memperingati kematian-Mu, sekarang kami akan mentaati perintah-Mu, yaitu setiap kali melakukan perjamuan ini. Terlebih dahulu kami bersyukur atas karya-Mu, atas kasih-Mu, tapi kami juga mohon ampun karena kami sebagai orang yang sudah Engkau tebus kurang menghargai karya penebusan-Mu. Kami kurang mengasihi, kami kurang taat kepadamu, pengabdian kami pun juga kurang maksimal di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui upacara ini kasih komitmen kami kepadamu kami perbarui. Sekarang kami sambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ucapkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tangan saya ada roti, sebagaimana ketika Yesus memperbarui makna perjamuan Paskah, Dia berkata,
ambillah, makanlah, ini tubuh. Kita berdoa untuk menikmati Paskah perjamuan ini. Tuhan, di tangan kami sekarang ada roti, lambang dari tubuh-Mu. Sekarang kami mau memakannya sebagai pertanda kami menerima sepenuhnya karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut tubuh-Mu ini. Amin. Sekarang di tangan saya ada anggur. Silakan Bapak Ibu memaknai dalam kehidupan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Sebagaimana kata Tuhan waktu memperbarui makna perjamuan Paskah Perjanjian Lama dalam arti yang baru. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sekali lagi mari kita bersyukur di dalam doa. Tuhan, sekarang kami melihat darah-Mu dan kami akan menikmati, kami akan minum anggur lambang dari darah-Mu. Ini sebagai pertanda kami menerima sepenuhnya dengan segenap hati karya darah-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kembali kita bersyukur. Tuhan, inilah ketaatan kami dalam menjalankan upacara agung perjamuan Tuhan. Kami memperingati kematian-Mu, saat ini pula kami memberitakan kuasa kematian-Mu. Dan melalui peristiwa ini, kami akan terus membangun ketaatan pengabdian kami kepadamu. Kami akan hidup dalam terang. Kami akan hidup memancarkan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa beserta meneguhkan pelayanan dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan dan perjamuan Tuhan yang sudah kita lakukan. Biarlah semuanya ini mempermuliakan nama Tuhan dan membangun hidup kita semua. Kembali silahkan duduk. Tuhan memberkati.